Tahun berapa Indonesia merdeka? 1945. Ah, pintar ya. Diperingati hari itu setiap tanggal 26 Juni. Pokoknya 2000 berapa? Indonesia Mas bukan. Lima nih. Ah, Oh Coba ya, iya, Butiko. kita nak ngibahin yang lagi viral. Oh. Nah, sudah direkam? Oh, Nah, sudah. mulai Sudah ini. mulai rutenya. Ya sudah, ya sudah. Jadi Sama tema nih. kita malam ini apa? Gibahin yang lagi viral. Apa yang lagi viral? Pokoknya ini nih viral se-Indonesia Raya itu nih. Tapi Sampai wong se-Indonesia Raya ini tahu. iya, tapi masalahnya kita tidak tahu sebenarnya sumber informasi itu yang valid itu tidak tahu kita, Cak. Jadi cak mana nih? Langsung kita datang ke bintang tamunya. Untuk gibahin ini, si ini. Si ini ya. Iya. Si ini nih si apa toh? Tahu kan? Tahu kan? Tahu. Tahu kan? Tit, itu beda. Kreatif. Apa tema kita malam ini? Dalam pembahasan di 2024. Nah, ya, Oh, Kan tadi tentang lagi Hani. Yang lagi viral tuh Hani rupanya. Iya, Hani. Oh, iya iya. Hani Mas Kris. Mas Kris. Jadi kita nak undang Mas Kris ke sini. Iya, karena Mas Kris itulah yang punya sumber informasi paling tentang Hani. Oh. Iya. Coba kita panggil ke dulu ya, narasumber malam ini tentang Hani Gibahin tadi. Hani. Gibahin Hani jadi ya. Gibahin Hani. tim kreatif, tolong panggilin Mas Kris dong. Mas Kris, Mas Kris. Iya, iya. Silakan di sini ya. Iya, Pak. Agak dekat ya dia. Oke. Nah, Ini pas jadi kan Mas. Ivan kita malam ini langsung sumbernya. Ini Mas Kris. Ini namanya, siapa Mas Kris? tapi kayaknya Bukan, bukan. bukan. Jadi Ini Pak Himawan, Kepala BNN Kota Lubuk Linggau. AKBP Himawan Bagus Riyadi, SSI sebagai Kepala BNN Kota Lubuk Linggau yang bakal gibahin Hani. aku Yang kira lagi Mas Kris viral. yang gitu. Iya, ini Bukan Hani jadi. beda. Bukan. Oh iya Hani iya. beda. iya. Jadi Pak, sebenarnya kita nih tidak tahu Pak Hani itu siapa, apa, karena sekarang ini lagi viral nian yo. Se-Indonesia Raya, sampai pelosok Indonesia ngomongin Hani. Ngomongin Hani itu, Pak. Jadi kami tuh sempat bingung lah. Siapa nih yang Hani ini? Kami kira kan Hani yang lagi viral di TV-TV itu kan. Ya tergantung haninya siapa gitu. Haninya apa? Ujungnya EY atau I kan gitu. Oh gitu. Beda lagi ya. Beda lagi. Hani. Jadi yang dimaksud Hani yang sedang mungkin dalam waktu dekat ini viral lah, mungkinnya sedang gencar-gencar diperingati oleh BNN RI, itu adalah Hari Anti Narkotika Internasional. Oh, Hani itu singkat. Hani singkatan. Ternyata dari BNN RI, bukan dari Mas Kris. Kalau yang Hani maksud itu lebih mungkin itu. bukan Hani tapi Honi. Hani. Iya 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 iya. Ya. Jadi Hani ini diperingati sebagai Hari Keprihatinan Dunia terhadap keprihatinan dunia terhadap ancaman dari bahaya narkotika. Itu nah enak kita gibahin. Ya, memang karena dengar-dengar aja Hani itu tadi kan jadi salah pengertian kan gitu. Iya, Iya Padahal kami tadi Pak, Mas Kris tadi Pak. oh iya. Jadi kenapa diperingati Hani itu ya? Karena diperingati Hani itu setiap tanggal 26 Juni. Nah, jadi 26 Juni itu adalah tanggal di mana terjadinya peristiwa perang candu di negara Cina. Ya, perang candu. Jadi terjadi tanggal 26 Juni. Kemudian Hani ini mulai diperingati secara internasional itu sekitar tahun 1988-89 di PBB gitu ya. Dan itu diperingati itu setahun atau 2 tahun setelah kembalinya Hong Kong ke Cina. Karena sebelumnya Hong Kong di bawah kekuasaan Inggris. Nah, kenapa Hong Kong bisa dikuasai Inggris? Itu dia terkait dengan perang candu. Ya, jadi perang candu terjadi
tanggal 26 Juni tahun 1830-an ya, perang candu. Jadi pada saat itu negara Cina itu istilahnya dihancurkan gitu ya, dihancurkan bukan oleh kekuatan militer gitu. Bukan diserang oleh pasukan perang, oleh tentara yang banyak, bukan. Padahal kita tahu sendiri ya, kalau sering nonton film-film Cina itu kan, ya kerajaan Cina itu dulu menguasai hampir seluruh wilayah di Asia dan sebagian Eropa. Mereka memiliki kekuatan militer yang sangat hebat ya, sangat besar. Kemudian mempunyai strategi perang yang sampai sekarang malah masih dipakai gitu, baik oleh kalangan militer maupun oleh para pebisnis gitu ya. Kalau sering dikenal itu mungkin sering didengar oleh masyarakat itu taktik perang Sun Tzu gitu ya. Itu taktik perangnya sampai sekarang masih dipakai. Tapi dia kalah bukan karena perang tadi, perang secara militer gitu. Tapi dia kalah karena dimasukkan candu ke negaranya. Makanya dibilang kalau perang melawan narkotika ini sebutannya adalah proxy war gitu ya. Jadi perangnya tanpa wajah, tanpa siapa, tidak jelas lawannya. Tapi dampaknya langsung terjadi, dirasakan oleh masyarakat. Itulah makanya dinamakan proxy war ya. Kemudian kenapa terjadi perang candu tadi, yaitu karena sudah dimasuki waktu itu candu ini atau opium atau apa segala jenis narkotikanya dibawa oleh pedagang gitu ya. Pedagang dari Inggris, dari negeri Britania, Inggris dan Prancis. Mereka membawa candu ke Cina tanpa disadari, rupanya menjalari seluruh lapisan masyarakat di sana, dari mulai pejabat sampai rakyat jelata. Jadi semua masyarakat di sana terpapar oleh candu tadi. Memang candu itu sebenarnya berbahaya. Iya, berbahaya. Berat. Karena ya sama kan, candu itu kan ya narkotika kan, dia menimbulkan ketergantungan, adiksi, menimbulkan ketergantungan, terus membuat orang ya malas untuk bekerja gitu. Malas untuk bekerja, malas untuk beraktivitas gitu kan. Jadi pikirannya hanya gimana caranya untuk bisa mengkonsumsi candu tadi. Tapi Pak, sebelum lanjut lagi, kayaknya butuh makanan dulu deh ya gitu ya. Oh iya ya. Ya, Tim Pak. kreatif. Ya, siap. Oh, Silakan, Pak. Gorengannya, ini Pak. Yanto ya? Iya, silakan Silakan, Pak. Pak, Ya, Pak. terima kasih. Pak, boleh ikut mendengarkan, Pak. Oh, silahkan gitu ya. Tapi, Tapi kita bukan dari Cina ini ya? Bukan. Bukan, Pak. Oh, bukan Agak ya. di pinggir Cina sih. Oh, pinggir ya. Ya. ikut candu ya, perang candu. Hmm. Tapi tadi kita nih sebenarnya ngundang bintang tamu gitu, atau sebagai tamu. Sebenarnya kita yang tamu. Tapi sebelumnya Pak, selamat datang Pak di rumah kami. Oh ya, terima kasih. Memang Ya, rumah dewek, guys. Memang rumah dia. Oh iya. Kita yang diundang sebenarnya. iya, enak rumahnya ya. Iya Pak. Kenapa? Nyaman. Nyaman. Nyaman ya. Mana enang, Iya. Rumah enak kan, Pak? mana enang. Oh iya iya. Ini cucungnya ya? Jadi Pak, ngebahas tentang tadi, kira-kira apa sih Pak harapannya untuk kami generasi muda yang baru tahu tentang Hani ini untuk kedepannya gitu Pak? Ya. Jadi harapannya dengan diperingati hari ini supaya seluruh masyarakat ya, bukan hanya di Indonesia sebenarnya. Karena ini kan internasional. Jadi diharapkan seluruh masyarakat di dunia ini menyadari akan bahaya narkotika tadi. Karena apa bahayanya narkotika tadi? Ya diperingati kan tanggal 26 Juni itu. Jadi diperingati pada saat terjadi perang candu yang menyebabkan negara Cina waktu itu ya istilahnya dihancurkan oleh narkotika gitu. Sehingga dia semenjak terjadi perang candu, Hong Kong dikuasai oleh Inggris waktu itu. Jadi baru dikembalikan ke negara Cina itu tahun 1987. Sementara terjadi perang candu tahun 1800. Jadi butuh 100 tahun lebih untuk dia bangkit lagi gitu kan. Untuk bangkit lagi bisa kembali, tandanya bangkitnya Cina itu yaitu kembalinya Hong Kong ke negara Cina, dan itu butuh 100 tahun. Makanya bahaya narkoba itu kalau kita tidak menyadarinya, kita lengah, contohnya sudah ada gitu. Kalau kita tidak mengantisipasi, tidak ada kepedulian terkait permasalahan narkotika, ya nanti begitu kita sadar, nanti terlambat gitu ya. Seperti yang terjadi di negara Cina itu. Jadi rajanya begitu sadar, tapi sudah terlambat gitu. Jadi ketika menyerang gudang opiumnya atau gudang candunya
para pedagang ini, ya kekuatannya sudah tidak ada. Gitu. Sehingga akhirnya takluk sama itu tadi para pedagang-pedagang tadi. Tapi katanya Pak di 2045 nanti bakal terjadi ledakan demografi ya Pak? Ya, nah, makanya itu upaya internasional ini kan untuk menekan narkotika ini adalah untuk apa tujuannya? Supaya usia-usia produktif tetap menjadi produktif gitu. Karena kalau usia produktif terpapar oleh narkotika, ya, otomatis ya tidak akan produktif gitu. Nah, kaitannya dengan negara kita tadi, kita 2045 akan menuju ke Indonesia Emas. Indonesia Emas itu peringatan 100 tahun Indonesia Merdeka. Ya. Tahun berapa Indonesia Merdeka? 1945. Pintar ya. Jadi 100 tahunnya itu 2045. Kenapa bisa Indonesia Emas itu 2045? Bukan asal ngarang-ngarang pokoknya 2045 Indonesia Emas, bukan. 45 nih. Bukan sekarang TV, Pak. Bukan sekarang PDW orang Jawa ya? Bukan. Oh, bukan ya. Turunan juga, Pak. Oh, turunan juga ya. Campuran Ya. ya. Kelihatan di wajahnya itu. Jadi Indonesia Emas itu terjadi karena dalam kurun 2025 sampai 2045, 2040 sampai 2045, Indonesia akan mengalami yang namanya bonus demografi. Bonus demografi itu adalah ketika jumlah usia produktif itu lebih banyak atau lebih tinggi jumlahnya dari usia non produktif. Gitu. Itu juga bonus demografi itu bukan ujuk-ujuk juga terjadi, bukan tiba-tiba dapat bonus kayak dapat undian itu, bukan. Jadi bonus demografi itu terjadi karena keberhasilan program keluarga berencana yang dijalankan pemerintah dulu dari tahun 1970-an gitu ya. Makanya kita mendapatkan bonus demografi menjelang Indonesia 100 tahun Indonesia Merdeka. Dan ini hanya akan terjadi setiap negara mengalami 100 tahun sekali. 100 tahun sekali gitu. Tidak bisa ini setiap kita sesuka hati kita menentukan bahwa kita akan mengalami bonus demografi misalnya tahun ini, tidak bisa. Itu sudah ada siklus gitu ya, siklus, dan nanti apabila bonus demografi ini bisa dikelola dengan baik ya, jadi usia-usia yang jumlahnya nanti lebih tinggi dari usia non produktif itu usia produktif, maka kita akan mencapai menjadi negara yang mempunyai kekuatan besar gitu, dikatakanlah menjadi negara maju, menjadi negara apalagi dengan sumber daya alam yang kita miliki, kita bisa menjadi negara yang kuat di dunia. Itu kalau berhasil. Ya. Ada kemungkinan chaosnya atau pastinya gimana ya? Itu tadi berarti supaya bisa berhasil, gimana caranya? Ya, usia produktif tadi harus tetap produktif gitu. Makanya bahaya kalau narkotika ini tidak diantisipasi, tidak ada upaya untuk mengantisipasi bahaya narkotika ini, itu tadi bisa menyebabkan mungkin gagalnya mencapai Indonesia Emas. Gitu. Sementara Indonesia Emas ini kita diharapkan melahirkan generasi emas, gitu kan? Tahu generasi emas? Bukan generasi emas, bukan ya? Generasi emas itu ya. Jadi generasi emas ini, generasi emas ini adalah generasi yaitu yang sehat, produktif, inovatif, dan yang paling penting berperadaban unggul. Gitu. Jadi kalau sudah terpapar narkoba, sudah kecanduan narkoba, ya gimana mau memiliki peradaban yang unggul? Nanti generasi lamanya mau dikemanain, Pak? Ya generasi lama kan sudah usia non produktif. Justru kalau kita dari sekarang, seperti saya ini, kalau mungkin tahun 2045 sudah non produktif kan, tapi upaya kita untuk bisa melahirkan generasi emas tadi, sehingga kita nanti begitu non produktif, kita menikmati negara Indonesia Emas gitu, kita ikut menikmati gitu. Tapi diisi oleh itu tadi generasi emas yang akan mengisi Indonesia Emas di tahun 2045 gitu. Berarti itulah fungsi Hani tadi. Iya. Di tanggal 26 Juni ini gitu kan. Jadi karena akibatnya ke suatu negara tadi ya
Gimana kaitan dengan Indonesia itu tadi? Kita ada yang target besar negara Indonesia itu di 2045. Jadi Hani itu bukan hari senang-senang gitu Pak. Oh, bukan untuk misalnya merayakan, itu bukan, itu untuk mengingatkan semua orang gitu. Untuk menyadarkan semua orang tentang bahaya dari narkotika. Apabila tidak diantisipasi, tidak ada upaya-upaya untuk menekan bahaya narkotika ini, bisa mengganggu terhadap pencapaian Indonesia untuk mencapai Indonesia emas tadi. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Saya sih tukang nganter makanan Oh, aja. iya dulu toh. Ini Oh, cuma iya. ada makanan dan minumnya ada artinya sama mana toh? Oh iya lupa. Kita ambil minum dulu toh ya. Kita ambil dulu. Si Pak, minumnya Pak. Ya, terima kasih. Ini bisa diminum juga. Bisa. Ya. Itu sirup. Boleh Des? Kan Des? Ini Mas Vicky. Iya. Silakan ya diminum ya. Ada Terima kasih ya. Pak ya. Ya, Aman Pak, nggak ada cyanidanya Pak. ya. Jadi Pak, cuman upaya BNN dalam Hani ini Pak. Makanya BNN dalam hal ini mempunyai 3 pilar yang akan dilaksanakan oleh BNN itu ya. Yang pertama itu adalah pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi tujuannya adalah supaya mencegah bagi para anak-anak muda ini, generasi muda kita, jangan sampai terpapar narkotika. Narkotika. Ya, mencegah mereka supaya jangan sampai terpapar. Kemudian ada juga upaya pemberdayaan supaya masing-masing individu kita ini, generasi-generasi kita ini memiliki daya tolak atau daya tangkal yang kuat untuk tidak terpapar oleh narkotika. Itu yang pertama ya. Yang kedua yaitu pemberantasan. Dalam pemberantasan, BNN melakukan tindakan untuk penegakan hukum bagi para pelaku tindak pidana narkotika ya. Itu tuh bandar, kurir gitu ya, misalnya pengedar gitu ya. Yang pasti dia masuk dalam jaringan tindak pidana tadi. Ya. Tapi apabila ada misalnya pecandu yang tidak terlibat dalam jaringan tadi, bukan bandar, bukan pengedar, istilahnya pecandu murni ya, makanya kita kategorikan itu sebagai korban. Jadi korban penyalahgunaan narkotika yang sudah terlanjur terpapar, kita bisa laksanakan atau kita bisa beri bantuan melalui proses rehabilitasi. Ya, jadi rehabilitasi itu adalah untuk memulihkan. Jadi memulihkan, mengobati si pecandu tadi supaya dia bisa pulih. Ya, jadi itu upaya-upaya kita BNN dalam rangka itu tadi untuk membentuk generasi emas, menyongsong Indonesia emas ke depan. Jadi lah tahu kan kita ngobrol ke Hani malam ini itu apa? Iya. Gak banyak lah informasi yang didapat tentang Hani tadi itu. Iya. Bukan Hani Mas Kris ternyata. Jelas ya Hani ya. Hani punyanya BNN. Ya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ya, sama-sama. Sama-sama. Nanti kasih tahu juga kawan yang lain ya. Iya, Jadi siapa? biar enggak salah pengertian tadi kan. Iya, takutnya salah pengertian. Jadi nanti kasih tahu yang lain. Jadi, aduh Pak, tema Hani yang nasional ternyata Pak. Ya. Tema Hani 2024 itu masyarakat bergerak Bersama melawan narkoba mewujudkan Indonesia bersinar. Ya. Terima kasih. Ya, silakan ya, silakan. Semoga Boleh, betah ya Pak ya di Ya. rumah ini ya. Nanti mungkin saya nginep juga di sini nanti. Boleh, Pak.